Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam modul pelajar ini, pelajaran kelas 5 di SDN Padarangarjo dengan materi menyayangi anak yatim, subtema membaca surat Al-Maun fase C, disusun Muhammad Sarin Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita melaksanakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kita dapat merefresh otak kita, oke ya. Kemudian dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang materi membaca surat Al-Maun. Kenapa Pak kita harus belajar surat Al-Maun, belajar Al-Quran? Karena kita untuk dapat mengetahui isi-isi pokok Al-Quran dan memahami bacaan Al-Quran. Oke, untuk kegiatan yang pertama ya, sebelum kita masuk pembelajaran, materi yang kita bahas nanti yaitu bertujuan untuk dapat membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran Pak sesuai dengan tajwid? Supaya kita dapat membaca sesuai kaidah dan dapat membaca Al-Quran sebagaimana yang ditentukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk pertanyaan, apakah kalian tahu tentang surat Al-Maun? Pernahkah kalian membaca surat Al-Maun? Dan apakah kalian peserta didik semua tahu jumlah ayat Al-Maun? Baik. Kemudian selanjutnya mari kita perhatikan PowerPoint yang Bapak siapkan, dilihat semuanya tentang materi membaca surat Al-Maun. Nah, yang pertama itu ada surat Al-Maun hukum bacaan, mim, sukun, dan nun sukun sebagai materi tambahan. Cukup ya. Kemudian setelah pembelajaran ini Bapak akan membagi peserta didik ini menjadi beberapa kelompok diskusi. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah atau mencari hukum bacaan mim sukun yang terdapat dalam surat Al-Maun. Kegiatan selanjutnya, peserta didik nanti kalian anak-anak semua mencari data referensi sumber atau mencarikan hukum bacaan mim sukun yang terdapat dalam surat Al-Maun. Kemudian diskusikan bersama teman kelompok dengan waktu cukup 10 menit. Oke, kemudian mengembangkan dan menyajikan karya nanti setelah diskusi selesai. Anak-anak nanti mempresentasikan ya hasil diskusinya di depan kelas. Yang sudah siap nanti bisa langsung maju ke depan dengan cara menunjukkan tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu guru memberikan penjelasan tentang membaca surat Al-Maun. Nah, cara membaca surat Al-Maun yang benar yaitu dengan memperhatikan hukum tajwidnya, nun sukun, mim sukun, ya, atau nun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, itu namanya nanti ini dibaca bagaimana, hukum bacaannya apa. Setelah itu guru menyimpulkan. Nanti kemudian kita simpulkan bersama-sama pelajaran pada pagi kali ini tentang materi membaca surat Al-Maun. Setelah itu guru memberikan tes formatif awal atau refleksi ya. Kemudian setelah nanti kegiatan ini selesai, Bapak akan memberikan soal atau lembar kerja kelompok ya, nanti yang Bapak sudah siapkan
Kemudian setelah itu nanti ada tes tulis. Baik. Ya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah sebagai doa. Mari bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sahroni sudah menyelesaikan proses ngajarnya secara mengikuti MA-nya ini. Coba dinaikkan untuk MA-nya di bagian atas. Oke. Ya, stop. Baik. Nah, di sini Pak Sahroni subtemanya adalah membaca surat Al-Ma'un. Yeah. Nah, untuk model pembelajarannya pakainya apa, Pak? Ada di MA atau tidak? Kalau ada ditunjukkan. Model pembelajaran problem based learning, Bu. Oke, modelnya PBL. Metodenya diskusi dan demonstrasi. Baik. Nah, ketika panjenengan menentukan, oh saya pakai PBL, kemudian saya mau pakai diskusi dan demonstrasi, sudah berhenti dulu di situ. Jenengan di sini mengikuti teori belajar apa? Teori belajar konstruktivisme, Bu. Konstruktivisme. Yeah. Apa penjelasan dari konstruktivisme tersebut? Itu mengusung pembangunan kompetensi anak secara langsung. Yang dimaksud secara langsung gimana? Ya, secara dalam pembelajaran langsung dapat mengembangkan kompetensi anak tentang materi tersebut. Nah, kalau itu dicari di langkah-langkah pembelajaran jenengan, itu gimana? Coba ditunjukkan di MA-nya. Langkah-langkah pembelajaran yang mencerminkan itu adalah konstruktivisme. Menjelaskan hukum bacaan yang terdapat pada surat Al-Ma'un. Nah, terus pandangan di sini menggunakan pendekatan TPACK pora. Pernah dengar TPACK? Pernah, Bu. Apa itu? Coba dipanjangkan TPACK-nya. TPACK niku teknologi pedagogik konten apa sih? Knowledge. Oh, knowledge. Iya. Nah, jenengan sudah menerapkan belum TPACK-nya ini di modul ajarnya? Sampun, Bu. Mana coba saya lihat, tunjukkan. Saya menggunakan TPACK ini dalam penyampaian materi menggunakan PPT, Bu. PPT-nya ditaruh di drive apa di mana? Ini masih di drive, Bu. Oke, ada nggak linknya? Ada, Bu. Sebentar, niki, Bu, media pembelajaran. Oke, good. Ya, wes, apik nih. Terus berikutnya ini kan dalam ngajar itu kan harus menyiapkan instrumen asesmen toh. Yeah. Kalau kita mau membuat instrumen asesmen kan kita harus memperhatikan taksonomi Bloom. Jangan ngerti ora taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom niku kados C ngoten niku nggih, Bu. Yo C1 sampai piro? Sampai 6, Bu. Oke, C1 sampai 6. 1, 2, 3 itu masuk levelnya low order thinking. Nek 4, 5, 6 kuwi high order thinking. Nah, coba jenengan tunjukkan soal mana yang menggunakan lots dan soal mana yang hot. Soal nomor 2 niki, Bu, ada berapa ayat dalam surat Al-Ma'un? Ini cuma menyebutkan ayatnya, Bu. Ini masuknya C1 kawan. Baik. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu, bimbingannya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.